Selamat datang di Ale Football. Ale Football hadir menemani waktu terbaikmu dengan informasi sepak bola internasional pilihan. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu pemain yang namanya hangat pada bursa transfer belakangan ini, ia adalah Mohamed Kudus. Pemain muda ini santer dikaitkan dengan dua tim besar Premier League, yakni Chelsea dan Arsenal. Siapapun yang memenangkan persaingan dalam memburu tanda tangan Kudus, maka skuad akan semakin kuat dan patut diperhitungkan dalam persaingan gelar juara Premier League musim 2023-2024. Pada September 2022, nama Mohamed Kudus sempat mendapat sorotan seantero Eropa ketika ia berhasil melesakkan 1 gol kala timnya Ajax Amsterdam bentrok dengan Liverpool pada pertandingan penyisihan grup Liga Champions. Gol cantik itu tercipta lewat manuver cerdiknya memperdaya Virgil van Dijk, dan kemudian ia lepaskan tendangan geledek menghujam gawang Liverpool. Sontak publik bertanya-tanya, siapa sesungguhnya pemain bernomor punggung 20 ini? Setelah setengah musim berlalu tenggelam dari sorotan media, nama Kudus kini muncul kembali dalam bursa transfer. Dan diyakini bahwa Pochettino dan Arteta sama-sama menginginkan jasa Kudus untuk mengisi satu posisi dalam skuad dua tim asal London itu. Pamor Kudus sebagai pemain muda berprospek cerah memang tidak sementara kawan lamanya, yakni Anthony, yang dapat kesempatan lebih dulu hijrah ke IPL saat diadopsi oleh Manchester United. Kudus dianggap sebagai salah satu pemain muda underrated. Pemain yang sesungguhnya tampil baik dan menjadi pemain penting dalam timnya, namun masih kurang mendapat perhatian para pengamat. Menengok sekilas profil Kudus, ia lahir di Accra, sebuah kota di Ghana, Afrika. Bakat dan instingnya tumbuh liar di jalanan sebelum akhirnya pada usia 12 tahun ia direkrut oleh pencari bakat lokal dari Akademi Right to Dream. Ia menunjukkan perkembangan permainan yang baik selama di akademi. Akademi Right to Dream tampil gemilang selama tur yang dihelat di Eropa dengan memenangkan Nike's World Under-15 Premier Cup, Marvel Tournament, Topsy Tournament, dan Super Cup NI. Selama ia menimba ilmu di akademi, ia mampu berkembang dengan pesat dengan bermain di posisi gelandang serang maupun box to box. Pada usia 18 tahun, ia mendapat tawaran bergabung dengan klub Denmark, North Jylland. Dan selama 2 musim ia bermain di North Jylland, ia sanggup bertransformasi secara tajam dengan memainkan 6 posisi berbeda. Pada musim pertama, ia kenyang bermain di lini tengah dan mencatatkan expected assist yang bagus. Lalu di musim kedua, ia digeser untuk berperan sebagai false nine dan hasilnya cukup mengesankan dengan raihan 11 gol, sementara hitungan expected assist dan golnya pun tetap konsisten. Tidak heran bila kemudian Ajax tertarik untuk merekrutnya saat ia genap berusia 20 tahun. Kancah Eredivisie Belanda tentu saja berada di level yang berbeda dengan Superliga Denmark. Selama 3 musim Kudus berseragam putih merah, ia telah merasakan roller coaster masa muda yang tidak mudah. Bagaimana tidak? Setelah tampil mengesankan di awal musim bergabung, sayangnya ia tidak dapat menunjukkan performa terbaiknya dengan konsisten lantaran sering dibekap cedera yang cukup berat. 1-2 penampilan cemerlangnya terpaksa harus terganggu oleh minimnya menit bermain yang ia dapatkan. Namun apapun yang terjadi, sejatinya, mutiara yang tersembunyi di dalam lumpur sekalipun tidak akan pernah kehilangan kilaunya. Begitu pula dengan kilau bakat sang Alcantara dari negeri bintang hitam. Haruskah Pochettino menggait Kudus demi kembalikan gengsi The Blues? Dan apa yang sesungguhnya Arteta butuhkan dari si pemilik kaki kidal ini? Meskipun saat ini Chelsea telah memetik hasil positif dalam rangkaian pertandingan pramusim, sesungguhnya skuad asuhan Pochettino belum bisa dikatakan telah teruji. Hal ini terlihat dari karakter dari skema permainan yang dijalankan tampak belum meyakinkan. Apalagi formasi tim diisi oleh para pemain yang bisa dibilang masih bocah kemarin sore dari segi pengalaman di Premier League. Chelsea yang didaya 2 musim ke belakang adalah kombinasi dari visi bermain yang solid dan kedalaman skuad yang mumpuni. Maka, Pochettino wajib banting tulang untuk membangun tim yang sempat compang-camping musim lalu. Kini,
mereka masih memiliki satu kekurangan untuk menjalankan skema permainan dengan baik, yakni kebutuhan sosok gelandang serang yang memiliki visi bermain yang cerdas. Sementara bagi Arsenal, kepentingan mendatangkan pemain sekaliber Kudus adalah untuk menambah kedalaman skuad demi ambisi meraih gelar yang tertunda musim lalu. Skill dan visi bermain seorang Kudus telah teruji selama ia bermain di Ajax. Dilansir dari The Athletic, selama di Ajax, Kudus pernah bermain setidaknya di 5 posisi berbeda. Selama 1285 menit bermain, ia paling banyak bermain di sayap kanan dengan persentase 34% dan sebagai striker sebanyak 39%. Mari kita cermati karakter permainan Kudus. Pertama, ia memiliki gaya dribble yang cepat, kuat dan bertenaga. Ia sangat menikmati momentum untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan dan melakukan ancaman. Dan jika ia merasa akan kehilangan momentum, ia dengan cepat mengubahnya menjadi peluang kepada rekan timnya yang lain. Ia memiliki kemampuan penguasaan bola cukup baik. Tatkala menerima pressure lawan, ia akan sedikit merendahkan tubuhnya sehingga lawan pun kesulitan untuk merebut bola. Dan bila dibandingkan dengan dua gelandang Premier League yang berposisi sama yakni Antony dan Saka, tercatat successful dribble Kudus lebih baik dari keduanya. Walaupun dari segi progresif rank masih belum bisa melampaui. Kedua, ia adalah pemain yang haus gol. Bermain sebagai sayap kanan sangatlah menguntungkan baginya. Karena setiap kali menguasai bola ia akan melakukan pergerakan diagonal dari sisi lapangan untuk menusuk ke jantung pertahanan lawan dan mencuri momentum untuk melepaskan tembakan dengan kaki kirinya yang mematikan. Setelah berulang kali dihantam badai cedera, pada musim 2022-2023, insting gol Kudus mulai kembali tajam dengan raihan 11 gol dari 30 penampilannya di Liga. Data menunjukkan bahwa ia mampu mengungguli Antony dan Saka dari raihan 0,6 non-penalti gol per 90 menit, begitu pula angka shots on target dan expected goal. Ketiga, di kesempatan lain ketika berperan sebagai false nine, ia tampil sebagai playmaker pada area di antara pemain tengah dan striker. Ia akan berusaha mengoptimalkan kemampuan passing akurat serta daya jelajahnya demi meningkatkan level kreativitas serangan. Kombinasi antara mendelay aliran bola dan passing pendek menjadi andalannya dalam membangun serangan yang dinamis. Yang menarik, akurasi passing Kudus mampu mencapai angka nyaris 88%, mengungguli Martin Odegaard, apalagi Antony dan Saka. Sementara dari raihan assist tercatat 0,13 assist per 90 menit, di mana akurasi umpan terobosannya mencapai 45%. Sedikit di bawah Odegaard tapi lagi-lagi masih unggul daripada Antony maupun Saka. Dan tanpa mengurangi insting golnya yang liar, berperan sebagai false nine membuatnya bebas bergerak di belakang striker dan mengkonversi umpan tarik dari sayap menjadi gol. Keempat, tidak hanya agresif tatkala membangun serangan, Kudus pun sama agresifnya saat mode counter pressing. Ia tergolong gelandang bertenaga kuda dan sama sekali tidak sayang untuk menguras energi dalam hal ini. Bahkan ia tidak segan-segan menjemput lawan yang berusaha mengancam kotak penalti sendiri. Agresivitas sekelas ini sangatlah dibutuhkan oleh Pochettino maupun Arteta, apalagi keduanya sama-sama menerapkan skema pressing tinggi. Saat naskah ini disusun, kabar kejutan dari pelatih Brighton, Roberto De Zerbi, bahwa mereka akan menikung Chelsea dan Arsenal untuk menggait Kudus. Betul-betul Kudus bikin apotik di Inggris pada tutup.
Gimana menurut kalian Sobat Ale?